Goro-goro jaman kala bendu ulangan agama wis ora digugu sing bener tanggep sing salah ditiru. Goro-goro jaman kala bendu sireping kanan timbul prahara goro-goro ingkang langkung ageng candraning goro-goro bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap. Ya kena winaca tangising bumi lan langit tangising bumi lindu sedina kaping 7 tangising langit udan barat salah mangsa. Luwung pating palengkung tejo mangkara-kara dede tira lati gunung bentur tarung padha gunung lemah blegak blegok katon mangampak mandura genggang sami rebah blasah pindha babatan pacing bumi lan langit kaya cakep-cakep. Goro jaman kala bendu ulangan agama wis ora digugu sing bener tanggep sing salah ditiru. Goro jaman kala bendu Sating lintang rinonto-nonto lidah dadet pating galewer selara taun pating salorot swaraning kawagu maluduk tirta wewalian lirgi nebur kebur kino cak-cak gambira loya kukuse kumendeng kaya bisa nglagar kayangan waktu galagil wus kaya jebol-jebol lawang wus ora nangkep kaya bujat-bujat to pucak ing gunung jamur dipokang angun rawatiri manggut-manggut kaya ngrubuhno jagat iki. Bencana terus melanda tangis pegakan telinga badai prahara lahirkan nestapa derita tanah memerah berlumur darah akibat dari nafsu seraka alam pun murka berikan tanda dewa marah ingatkan kita. Goro-goro jaman kala bendu ulangan agama wis ora digugu sing bener tanggep sing salah ditiru. Jaman kala bendu goro-goro jaman kala bendu ulangan agama wis ora digugu sing bener tanggep sing salah ditiru. Goro-goro jaman kala bendu dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, MTS Mambaul Ulum Bidangan mempersembahkan Prahara Perang Tiba. Isun hamukti palapa lamun mus kalah mring gurun seram paham ring haru Bali Sundo Palembang lan Tumasik samono isun hamusti palapa. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan sumpah yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya sebagai Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit. Dalam sumpahnya, Mahapatih Gajah Mada mengisyaratkan tekad yang kuat untuk menyatukan seluruh kerajaan di Nusantara tunduk takluk di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Dalam upaya perluasan wilayah, pertempuran demi pertempuran menumpahkan darah, menyisakan tangis, sumpah serapah dan dendam. Satu persatu kerajaan Nusantara takluk dan menjadi bagian dari pemerintahan Majapahit, kecuali kerajaan Pasundan. Prabu Hayam Wuruk yang dalam dirinya mengalir darah keturunan Sunda
tidak ingin menjadikan kerajaan Pasundan sebagai negeri bawahan Majapahit. Bahkan mengetahui bahwa kerajaan Pasundan mempunyai seorang putri yang cantik jelita, Prabu Hayam Wuruk mengutus Patih Madu untuk menyampaikan surat lamaran kepada penguasa kerajaan Pasundan atas putrinya, Dyah Pitaloka Citra Resmi. Sembah hamba sang Prabu. Duduklah Paman Patih. Ada titah apakah Paduka Prabu memanggil hamba? Begini Paman Patih, jadilah tutaku untuk menyampaikan awalah kepada sang Prabu Linggabuana di Pasundan. Baiklah sang Prabu, titah Paduka akan hamba laksanakan. Mendapatkan titah dari sang Prabu, Patih Madu bergegas menuju kerajaan Pasundan menghadap Prabu Linggabuana guna menyampaikan surat lamaran dari Prabu Hayam Wuruk untuk mempersunting Dyah Pitaloka Citra Resmi. Sesampainya di kerajaan Pasundan, Patih Madu diterima dengan baik oleh Patih Anapakan dan diantarkan menghadap sang Prabu Linggabuana. Salam hormat hamba Paduka Raja. Salam hormatmu saya terima. Adakah hal penting yang ingin Kisanak sampaikan? Ampun Paduka Raja, hamba utusan Prabu Hayam Wuruk untuk menyampaikan nawala ini Gusti. Oh, begitu. Baiklah. Setelah menerima surat dan membacanya dengan seksama, sang Prabu Linggabuana menuliskan balasan untuk disampaikan kepada Prabu Hayam Wuruk. Patih Madu yang mendapatkan surat balasan dari Prabu Linggabuana bergegas kembali ke Majapahit untuk menemui junjungannya. Hamba ingkang sowan Gusti Prabu. Bagaimana Paman Patih? Apakah nawalaku telah sampai pada Prabu Linggabuana? Titah Paduka telah hamba laksanakan, dan ini hamba serahkan balasan nawala Gusti Prabu. Membaca nawala balasan tersebut, Prabu Hayam Wuruk tak kuasa menahan rasa bahagia lamarannya diterima. Segera ia memerintahkan para abdi dalam untuk mempersiapkan pesta pernikahan yang megah dan meriah. Sementara itu, di kerajaan Pasundan, Prabu Linggabuana memerintahkan para abdi dalam dan prajuritnya mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan menuju Majapahit. Setelah menempuh perjalanan jauh, rombongan iring-iringan Dyah Pitaloka Citra Resmi sampai di Pesanggerahan Kuban. Mereka mendirikan tenda untuk beristirahat sambil menantikan upacara pernikahan agung kerajaan. Gajah Mada yang berambisi menguasai kerajaan Pasundan demi memenuhi sumpah palapa
meminta agar penyerahan Dyah Pitaloka Citra Resmi merupakan tanda takluk kerajaan Pasundan terhadap Majapahit. Ampun, beribu ampun, Paduka Prabu Linggabuana yang mulia. Pernikahan Gusti Ayu Pitaloka Citra Resmi dengan junjungan hamba Prabu Hayam Wuruk tetap akan dilaksanakan. Tapi Sang Prabu harus menyerahkan Putri Paduka sebagai sesembahan tanda takluk kepada kekuasaan Majapahit. Gusti Patih, apakah karena aku tidak salah dengar putriku sebagai sesembahan? Benar, Gusti. Berdebah, engkau telah berbuat curang, Kisanak. Pantang bagi orang-orang Pasundan untuk berlutut takluk kepada ambisi tuan yang berlebihan. Wahai prajurit dan Magaling Yuda, mari kita lawan sampai titik darah penghabisan demi martabat dan kemuliaan kerajaan Pasundan. Serang! Karena perbedaan kekuatan kerajaan Pasundan dan pasukan Gajah Mada membuat prajurit kerajaan Pasundan kewalahan. Seluruh prajurit dan Manggalaning Yuda tewas. Raja Linggabuana pun gugur dalam peperangan tersebut. Menyaksikan hal demikian, para istri prajurit melakukan aksi bela pati, tak terkecuali Putri Dyah Pitaloka Citra Resmi. Citra Resmi, kau harus menyerahkan dirimu sebagai tanda takluk kepada Majapahit. Cih, aku tidak sudi. Lebih baik aku bertarung melawan pasukanmu. Keluargaku dan pengikut ayahandaku telah tewas semua. Daripada aku menjadi budak Majapahit, demi kehormatan Pasundan, aku akan bela mati. Kenapa kau harus lakukan ini, wahai Citra Resmi? Apa yang harus aku katakan pada rajaku? Sang Hyang Widi, aku mengutuk orang-orang Majapahit dan anak keturunannya. Aku tak rela jika orang Pasundan menikah dengan orang Majapahit. Dengarkan kutukanku. Gajah Mada yang menyaksikan dengan mata dan kepalanya sendiri wanita pujaan hati junjungannya tewas bunuh diri, merasa kebingungan dan kemudian lari untuk kembali ke istana kepatihan. This is special perform DJ Udin Senpai.
This is special perform DJ Udin Senpai.